Nah, kamu tau nggak, Bang Faluk ini salah satu temen apologet kita yang sebenarnya termasuk yang cukup santun kepada para Kristen-Kristen. Tapi justru sebenarnya yang sadis itu narasi dari kata apa dek? Ikut ya, live Iqbal. Nanti kita masukin di sini. Jadi gitu. Kalau seandainya kamu misalkannya jujur nih, kalau ditanya nih jujur nih, apologet Islam yang paling kamu nggak suka itu siapa? Jujur aja nggak apa-apa. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai. Aku nggak terlalu kenal sih, cuman sering aja lihat ada Bang Farus sama Alina gitu. Ada juga sih yang Kalau Uni menurut kamu gimana? bagus. Apanya yang bagus? Sama caranya dia omongan orang gitu kan. Emang kamu nggak tersakiti dengan narasi-narasi dari Uni gitu, yang itu notabene-nya itu tentang agama kamu? Kalau tersakiti sih enggak, karena setiap orang kan punya pandangan masing-masing, punya. Keren juga si Afian ini, bagus loh Afian. Kalau rata-rata orang Kristen bisa sehumble kamu ini, kita nggak perlu debat-debat loh dek. Ya itu kembali ke keyakinan masing-masing sih kak. Iya, memang. Nah gini deh ya, yang terjadi belakangan ini tuh kita lihat banyak orang-orang yang tidak bisa menerima itu tadi, tidak mampu menerima perbedaan, sehingga pada akhirnya mereka Menyerang. ketika mereka tidak mampu membantah argumentasi orang lain karena ketidaktahuan mereka, tapi mereka ingin menjuantahkan rasa sakit hatinya, yang terjadi apa? Mereka menyerang personal orang lain, menyerang agama orang lain, atau sengaja menghujat. Untuk harapan mereka mungkin dengan seperti itu kita sakit hati, kena mental. Tapi mereka lupa, kami-kami yang sudah terbiasa berdebat dengan kawan-kawan Kristen ini adalah orang-orang yang sudah tidak peduli dengan penghujatan terhadap pribadi kami. Tapi memang kami sangat peduli terhadap argumentasi yang dilemparkan kepada agama kami, diantaranya kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada agama kami. Bagi kami itu serius. Kenapa itu serius kami tanggapin? Karena itu berkaitan dengan keyakinan banyak orang, dan kami tidak mau nanti dari pembiaran yang terjadi dari diksi-diksi orang Kristen yang salah itu nanti dianggap benar, dan bahkan dianggap sebagai apa ya namanya tuh, kayak faktor kesengajaan membiarkan kalian menyakiti umat Islam gitu. Nggak semua umat Islam itu sabar gitu. Kalau ada umat Islam yang tersakiti dengan diksi itu, mereka bertindak anarkis. Nah, itu yang kami coba lakukan untuk hindari. Makanya kami diskusi untuk meminimalisir rasa sakit hatinya umat Islam, karena agama kami dinista sama teman-teman kamu yang seagama dengan kamu. Tapi kalau saya pribadi, diskusi lintas agama itu lebih betul-betul karena saya mencintai ilmu tentang agama sih. Gitu deh. Iya, bentuk apa perkataan yang menyakitkan hati itu begini di Afian. Ketika kita apologet Islam menyampaikan iman kalian, kita sampaikan sesuatu yang memang bagian dari iman kalian. Contoh, kan kita bertanya ini, kenapa kamu menyembah Yesus? Kan memang teman-teman Kristen kan menyembahnya Yesus, kan benar nggak? Ya. Cuman teman-teman Kristen ketika menyampaikan narasi dan juga materi terhadap Islam, ya mereka menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam iman kita, bahkan tidak ada di dalam pemahaman Islam kita gitu loh. Contoh, kenapa kalian umat Islam nyembah batu katanya? Coba. Kan sesuatu yang nggak ada di kita dipaksakannya ada gitu loh. Tapi kalau kita menyampaikan kepada kalian sesuatu yang ada pada kalian, dan kami minta penjelasan saja, kenapa kamu menyembah kepada Yesus gitu loh. Bukankah dalam Bible dikatakan Yesus itu manusia gitu loh. Tapi begitu apologi Kristen, cobalah menuhankan Muhammad katanya. Nggak ada narasi di dalam Al-Quran di mana kami diperintahkan untuk menuhankan dan menyembah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada pada kami dipaksakan ada, gitu loh. Sementara kalian, sesuatu yang ada pada kalian, kalian upayakan tidak ada. Kebalik juga. Lanjut ini. Kebalik memang. Nah jadi tapi kalau Uni tipikal orang yang kalau seandainya orang Kristennya itu bukan orang yang tertarik membahas iman, Uni nggak mau. Uni lebih baik ditanya aja.
Tapi kalau memang dia bertanya tentang agama Uni, itu lebih Uni apresiasi ketimbang dia mencoba menjelaskan agamanya. Karena rata-rata ketika teman-teman Kristen menjelaskan agamanya depan Uni, mohon maaf, justru Uni lebih tahu. Karena Uni belajar gitu. Iya, iya. Bahkan mereka tuh nggak tahu ada ayat-ayat apa dalam kitab mereka gitu. Dan Uni kasihan banget ketika kita kasih data malah kita yang disalah-salahin. Dan lucunya lagi teman-teman Avian, ketika kita misalkan diskusi, Uni bilang ada di ayat kitab kalian begini, mana ayatnya, mana ada kayak gitu, ini ayatnya. Setelah mereka baca ayat itu mereka langsung bisa menjelaskan loh. Padahal mereka baru baca ayat itu pada waktu itu. Keren nggak teman-temannya Avian? Itu yang terjadi. Gitu. Iya. Tapi ya sudah. Ini Katolik bukan? Katolik apa Protestan? Karismatik, Bang. Oh, karismatik. Bisa berbahasa roh dia ini. No. Biasanya karismatik kan bisa bahasa roh deh. Bisa tuh. Sikira maraba gitu. Enggak, kamu termasuk yang tidak percaya bahasa roh ya, Dek? Kalau bahasa roh sih sampai sekarang jujur belum paham sih itu bahasa roh itu gimana, seperti apa. Enggak, maksudnya termasuk yang punya keyakinan tentang bahasa roh enggak? Punya keyakinan sih punya keyakinan. Cuman kita memang ada gitu. Tapi memang belum punya kebisaan berbahasa roh gitu maksudnya kali. Ya, karena dulu pun saya kan dari Katolik juga. Jadi di Katolik itu Oh, kan dari tidak- Katolik. Pindah. Jadi Murtad ke Katolik. tapi murtad dari Katolik. Pantas agak santun ini. Pantas agak santun. Pantesan. Rupanya Katolik. Iya. Dulu Katolik dia. Masih ada sisa-sisa Katoliknya. Jadi kalau pindah ke karismatik pun saya belum bisa memahami 100% bahasa roh itu seperti apa. Tapi wajah kamu tuh Islamable banget loh, Dek. Islamin banget dia. Iya, setuju. Setuju nih. Auranya Maaf ya, aura Dek, Islam. bukan- Uni ya. Aura Islam. Aura-aura Islam gitu, Iya. Dek. Sorry ya, Dek, ya, Kalem. maaf ya. Kalem. Si Alfian sudah menikah, izin. Alfian udah menikah, Alfian. Oh, belum Bang. Oh, belum. Masih ada harapan dah. Masih ada harapan apa, Bang? Bang. Iya, Uni. Ada harapan apa? Maksudnya ada harapan untuk jadi menantu Bang Faru gitu. Bukan, anakku masih kecil kali. Maksudku gini, Oh, masih ada harapan menantu bisa jadi aku. ketika dia nanti mendapat hidayah yang dia dapatkan itu melalui calon pasangannya kelak. Iya, bisa jadi. Tapi ini loh, Dek, jarang-jarang loh ada orang Kristen tuh yang wajahnya itu udahlah ganteng, sikapnya baik lagi, jarang, Dek. Orang rata-rata yang ketemu tuh udah mukanya jelek, perangannya buruk lagi. Maaf, Dek, aduh ya Allah jujur. Maaf ya, Dek, ini nggak ngejek. Contoh Edis gitu, Dek. Udah, sorry ya, Dek, ya, astagfirullahaladzim, Dek, ya. Udahlah mukanya kayak gitu, tapi kelakuannya pun kayak gitu. Maksudnya minimal kalau muka jelek sikap baik lah, ya kan, Dek. Tapi kamu udahlah ganteng, manis, baik lagi gitu. Subhanallah gitu. Oh, ini tuh orangnya suka kejujuran gitu, Dek. Maaf ya, Dek. Ini dia. Luar biasa loh. Nggak, tapi kalau Uni Ya, bercanda Uni- pun tetap Uni- serius itu, Dek. Ini si Afian ini dia kalau berjenggot ini Uni pakai kumis sedikit ya, dia udah mirip orang Arab. Waduh. Iya, wajahnya Iya. tuh Arabable banget. Arabable. Iya. Iya, ini kayak Arab Iya. dia nih. Kalau dikasih jubah dia kan, pakai kumis tipis Iya. dia, jenggot dipelihara dia, mirip Arab ini. Tapi tuh tanya Bang Faruk, coba tanya, Afian, kamu makan B2 nggak, Dek? Makan. Oh, kok nggak kotak mukanya, Dek? Makanya sikit kali ya, Dek, ya. Maaf deh, ini bercanda. Nah, itu deh. biasa gini. Yaudah. Bisa gini, si Afian ini minum tua enggak? Ah ya, minum tua nggak, Dek?
Minum tua nggak? Afian minum tua nggak? Kalau pas ada acara orang-orang Batak gitu kan. Tapi tidak tergantung ya, tidak candu sama tua gitu ya. Kamu orang Batak, Dek. Iya, orang Batak. Iya, Tapi kok- lemban tobing dia. Oh, dia orang Batak, Bang. Tapi kok kayak orang orang Thailand. Sorry ya. Canda-canda, Dek. Canda, Dek. Ini mah suka bercanda, Dek. Ya gitulah. Sudah ada calon Umi pasangan, menggagal. sudah ada pasanganmu Afian? Pasangan muda, calonmu sudah ada belum? Udah Bang, orang Medan Bang. Oh, Orang sudah ada. Medan. Iya. Ada. Orang Banyak Batak ya, juga, orang Batak Kristen juga. Orang Batak Kristen. Kristen juga, Canda, calonmu Kristen Dek. juga. Iya, Kristen. Kristen apa? Oh. Oh, kamu murtad gara-gara perempuan ya, dari Karismatik Katolik lah. ya ke karismatik. Pasti karismatik. Karismatik ya? Iya, dia karismatik. Cuman aku udah karismatik juga baru kenal. Tuh kan, Bang, Nah. yang murtad dari karismatik gara-gara. Biar ada perempuan. Enggak, dia enggak katanya Bang, enggak. Salam buat pacarmu ya, Dek ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu berdua ya. Pasti jangan-jangan pacarmu yang sering typing jelek-jelekin Uni di typing enggak? Enggak lah. Dasar Dia- mak lampir bukan? dia suka TikTok. Oh, bukan. Bukan ya. Kerja apa kau, Dek? Di pemerintahan sih ini. Oh, baik-baik ya, Dek ya. Jangan sampai merusak peradabannya, Dek ya. Nanti dipecat dari pemerintahnya, Dek ya. Iya. Iya, jangan bahas-bahas agama terlalu mendalam. Karena kau ASN tuh enggak bagus, harus netral, nggak usah. Cukup Uni saja, Dek, pikul salib ya, Dek ya. Cuma nonton doang. Cukup Uni dengan Bang Faruk aja yang pikul salib, Dek. Netizen tuh bingung tau kalau lihat orang Kristen tuh santun kayak kau, Dek. Bingung mereka. Kenapa bingung? Iya. Ya, karena itu pemandangan Iya, yang betul. jarang mereka hadapi. Iya. Apalagi kalau ketemu sama Uni sama Bang Faruk. Rata-rata, Dek ya, orang Kristen yang tadinya mungkin di rumahnya santun, pas ketemu aku sama Bang Faruk langsung, Dek, keluar roh-roh kegelapannya, Dek. Tapi kau cukup lumayan. Alhamdulillah. Orang kegelapan ya langsung keluar tanduk ya. Langsung Dek keluar tanduknya, Dek. Langsung, Dek, pokoknya mak lampir, nenek peot, hantu belau, keluar semua, Dek. Tapi nanti, Dek ya, biasanya kalau kau Afian dengan kami santun kan, Dek, kita santai-santai, Dek, pasti kau dituduh Islam gak lama, Dek. Ya, Islam nyamar itu katanya. Iya. Alah, Pokoknya kalau ada orang Kristen santun dituduh sama orang Kristen Islam menyamar. Herannya aku, heran. Hafal itu. Ya gitulah, Dekku ya. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, jangan kau khianati pacarmu ya, Dek ya. Kau udah pindah ke karismatik. aku pindah kan bukan gara-gara dia. Iya, kan katamu sekarang. Ah, masa iya, duluan dia lah di karismatik. Tapi kalau bisa saya Uni menitip pesan ke Afiannya, ya, tunjukkan tanggung jawab ya agamamu dengan cara yakinkan dirimu minimal sekali dalam seumur hidupmu pernah baca Bible sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu ya. Kami apalagi Baca Islam dari tuh kitab nggak ngajak Kejadian. kalian, iya, nggak ngajak kalian tuh baca Quran, enggak. Pernah lah setidaknya baca Bible. Kan nggak salah kan? Kan bentuk toleransi tuh kan. Kami ngajak si Afian tuh baca Bible kan. Bacalah Biblemu dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu loh. Jadi setelah nanti kau baca, ya korelasikan apa yang kau dengar dengan apa yang kau baca. Korelasikan. Jangan percaya dengan apa yang kau dengar saja, tapi menutup matamu dari apa yang tertulis di dalam kitabmu. Gitu. Itu satu, Dek ya.
Nah, itu kenapa Uni selama ini tuh kalau ada orang Kristen yang bicara tentang agamanya tuh ada tertulis itu Uni nggak berani debat mereka karena itu bentuk ketidaktoleransian kita. Yang Uni debat itu selama ini adalah mereka yang ngakunya itu ada tertulis di kitabku, tahu-tahu nggak ada. Nggak ada. Itu begini-begini di kitabku, tahu-tahu nggak ada. Itu yang kami debat. Atau mereka sengaja mempelintir kitab kalian gitu loh. Itu yang kami debat. Perhatikanlah ribuan video aku tuh sama Bang Faruk. Nah, dan yang paling kami debat itu adalah orang yang pahamannya keliru tentang agama kami gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kami tuh lebih senang kalian tuh lebih paham Bible daripada kami karena kami enak diskusi dengan kalian. Iya, betul. Uni ngapain sih katanya? Aku pakai bando lah. Nah, gitu. Kitab suci kami nyata ya. Kitab suci kami nyata ya. Kezia Manulang. Kak, yang bilang kitab suci Kak Goib siapa, Kak? Nggak ada yang bilang. Kakak pun aneh. Nggak ada dari kami kitab suci Kakak Goib. Memang nyata kitab kakak itu ada. Masalahnya doktrin kakak nyata enggak. Iya. Itu yang kami diskusikan. Kakak pun aneh. Lagi pula kami ini enggak. Aku kalau ya lanjut bang. Iya silakan Uni, silakan. Ya aku gini loh. Aku justru gini ya. Justru aku tuh nggak mau orang itu mualaf gara-gara diskusi sama aku sekali dua kali. Kayak aku tuh kayak murah banget imannya. Aku tuh kalau ada orang yang diskusi sama aku sekali dua kali dan dia tuh udah mualaf, itu kayak aku khawatir tahu. Ini kayaknya nipu nih. Nah makanya ada salah satu mualaf tuh ya, yang dulu tuh mualaf. Sebenarnya dia memang diskusi sama aku sekali dua kali dia mualaf. Ternyata bukan karena dia diskusi sama aku sekali dua kali, enggak. Sebelumnya dia sudah belajar dulu. Oh, Iya. Nah artinya tuh dia sudah proses panjang dulu, baru dia tahu kalau itu salah benarnya gitu. Jadi aku tuh bukan orang yang bangga banget gitu ada yang mualaf gara-gara udah enggak banget aku justru. Apalagi zaman-zaman sekarang malah justru aku kayak khawatir gitu sama para mualaf. Gitu deh. Makanya Uni mau menjadi kayak Holong tuh ya. Aku justru bangga kalau aku sama Holong tuh sampai 2 tahun 3 tahun baru dia syahadat misalnya. Artinya dia sudah melalui proses panjang sama kita. Dia udah belajar panjang kali lebar. Tapi kalau ada orang yang baru sekali dua kali tiba-tiba dia udah mualaf, wah curiga aku sekarang. Mulai sekarang aku tuh pasti curiga bang. Serius bang Paru. Aku kalau ada orang diskusi sama aku sekali dua kali tiga kali langsung dia mualaf bang. Otakku langsung berpikir bang, kau. Nggak tahu bang, karena mungkin trauma kali ya. Jadi aku tuh kalau seandainya ada orang yang dia udah 2 tahun ya, setahun dia belajar, dibacanya kitabnya sendiri dulu. 2 tahun dia belajar, dibacanya kitab yang lain. 3 tahun lagi dia belajar, dibacanya secara ilmu-ilmu umum, dikorelasikannya semua. Bertemanlah aku dengan dia misalnya, syahadat dia, oh itu kemenangan besar buat aku. Gitu. Gitu deh. Tapi serius loh dek, mukamu Islamable banget loh dek. Iya. Karena apa yang Bang Paru ini gara-gara dia pakai kumisnya dia. Apa yang kusampaikan tadi Avian mengenai membaca Bible itu panggilan sebenarnya buatku. Sejak aku dari kelas 2 SMA dulu. Waktu aku berguru malua di HKBP. Cuman ya memang seperti itu ya, qadarullah tidak tertunaikan. Hingga akhirnya di usia 24 ya, 23 tahun baru aku teringat dengan hal itu tadi gitu loh. Karena aku beranggap gini, di mana tanggung jawabku beragama, ya kan gitu. Ketika aku punya kitab suci tapi nggak pernah aku baca, itu dulu tanggung jawabnya. Bagaimana bisa aku membuktikan apa yang dikatakan pendeta ini selaras dengan apa yang tertulis dalam Bibelku? Karena pernah aku dulu, Alfian, dipukulin mamaku gara-gara aku diskusi sama pendeta, sebenarnya nggak sengaja diskusi. Makanya sering dulu di sini ku ceritakan itu, aku melihat gitu loh adegan penyaliban Yesus waktu hari Hamamatean kan di kami orang Batak kan, Iya. di hari kematian Yesus. Jadi ada satu insiden di situ di mana temanku yang menjadi pemeran ganti Yesus itu tadi kehausan. Aku di bawah dia berjarak 3 meter, aku yang paling dekat sama dia. Ku tengok mulutnya ini berbicara, tapi gak dengar apa dibilang dia.
Apa kau bilang? Aku bilang, kau deketin lagi dia. Apa kau bilang? Haus tungki katanya. Dia bilang haus rupanya. Tiba-tiba aku mikir, jarak dia sama aku dengan sebegini saja, aku nggak dengar apa dikatakannya. Bagaimana dengan penulis Bible yang menceritakan penyaliban Yesus? Apakah mereka ada pada saat penyalibannya Yesus? Kalaupun mereka ada dalam penyaliban itu, di mana posisi mereka pada saat penyaliban? Belum lagi kisah menceritakan penyaliban itu di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota. Aku gunakan ilmu pengetahuan kan. Semakin tinggi di tempat kita, ya tempat kita itu berbicara, maka frekuensi suara kita itu terbawanya ke atas bukan ke bawah. Kan gitu, karena mengikut angin kan suara itu tadi kan, frekuensi suara itu tadi. Loh, kok bisa? Ku baca lah Bible waktu itu, ku cari-cari tentang penyaliban itu tadi kan. Ku baca lah di dalam kitab Markus 15. Loh. Itu yang jadi bahanku bertanya kepada pendeta. Pak Pendeta, aku bilang kan, waktu Yesus disalibkan dan dikisahkan dalam kitab Markus, aku bilang, Markusnya di mana? Aku bilang, di situ deh itu, kata dia. Nggak ada Pak Pendeta. Tidak ada catatan dalam kitab Markus di mana Kak Markus mengklaim dirinya ada pada saat penyaliban Yesus, aku bilang. Udah kau baca rupanya? Sudah Pak Pendeta, aku bilang. Dari mana Markus tahu cerita penyaliban ini tadi? Markus itu termasuk orang yang dinaungi Roh Kudus, mendapatkan ilham dari Roh Kudus, kata dia. Aku bilang, Pak Pendeta, aku baca dalam kitab Markus nggak ada narasi seperti itu Pak Pendeta, aku bilang. Yang mana mau ku percaya? Bible yang menuliskan atau Pak Pendeta yang menjelaskan? Ku bilang. Dia yang pendeta kami sampai merah matanya, mau keluar air matanya, marah dia, tak apa dia. Pulang aku dari situ, dari Marguru Madua itu kan, ditanya sama kawanku, Faruk, kok bertanya kayak gitu? Ku ceritakan pengalamanku. Udah ku baca lupa kitab Markus, ya udah aku bilang. Memang gak ada dari kau bilang itu tadi, gak ada, aku bilang. 3 hari kemudian dipanggil mamaku, aku dipukulin aku. Dibilang pendeta aku siagian padahal lo semarga sama aku. Dibilang pendeta aku sama mamaku waktu Marguru Madua aku ngelawan sama pendeta. Dari mana melawannya? Disitulah aku mulai terpasang begini. Oh, berarti nggak boleh bersuara. Di Kristen ini kita nggak boleh bersuara gitu loh. Kalau dipukulin mamaku, aku bilang aku nggak ada melawan. Aku bilang, aku cuma bertanya. Apa kau tanya? Kenapa kau bertanya-tanya? Katanya. Apa rupanya pendeta? Setelah itu hari Rabu, dulu kami Marguru Maduanya di hari Rabu dan juga hari Sabtu. Gitu loh. Marguru Madua aku hari Rabunya, ya kan? Temanku tanya, kayak mana? Mau kau lanjutkan lagi diskusimu kemarin sama pendeta? Enggak lah, aku bilang. Jadi siapa yang benar? Aku yang benar, aku bilang. Kenapa enggak kau tanya lagi sama pendeta? Ngadu dia sama mamaku, dipukulin aku kemarin, aku bilang. Dipukulin mama aku bilang, kenapa gue dipukulin? Itulah Amang itu, dulu kami manggil Amang kan. Yeah. Itulah Amang itu, aku bilang. Masa dia ngadu sama mamaku, dibilang ke mamaku aku melawan pendeta, aku bilang. Kan gak ada ngelawan, kau kan cuma bertanya. Itulah yang diadukannya, aku bilang. Jadi gak akan kau panjangkan lagi sama pendeta itu diskusimu itu. Enggak lah, biarkan aja di situ, aku bilang. Terakhir omonganku ini, aku yang ngomong ke temanku, udahlah. Apapun bilang pendeta kita, imani saja lah, aku bilang sama dia. Padahal aku ngomong itu karena marah udah sama diriku sendiri gitu loh. Aku bilang sama temanku itu, udahlah, mulai sekarang apapun dibilang pendeta imani saja lah. Kawanku ketawa, iya ya katanya. Nah, berangkat dari pengalaman inilah aku berjanji sama diriku, nanti setelah aku naik CD Marguru Madua, aku rampungkan bacaan Bibelku ini. Rupanya itulah kan, lupa karena main-main kalau anak-anak ya kan, anak remaja kan. Amat SMA kerja pegang uang, oh hoga-hoga lah hidupnya ya kan, hoga-hoga. Apalagi anak kos ya kan, hidup bebas. Aku tamat sekolah ada kos, jauh langsung terbang dari orang tua, hidup bebas, nggak ada yang nyari-nyariin kan, gitu loh. Jadi nggak teringat lagi hingga di akhirnya usia 24 tahun itu ada satu momen yang membuat aku harus kembali pada Tuhan. Teringat aku dengan janjiku tadi, menyelesaikan bacaan Bibelku, balik aku baca Bibel, yaitu baru lanjut cerita yang aku sampaikan tadi.
Iya, gitulah Afian. Nah, tapi itu hanya dimiliki, rasa-rasa seperti itu kurasa hanya dimiliki sama orang-orang yang memang kebutuhan keingintahuannya tentang Tuhan tuh tinggi gitu loh. Iya, iya. Gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa itu pilihan sih. Di dalam Islam itu kan surga dan neraka itu pilihan, bukan kemampuan. Jadi banyak orang yang tidak mampu tapi dia mau, justru dia yang selamat. Karena kalau surga itu berdasarkan kemampuan, maka Tuhan nggak adil dong. Kan ada orang-orang yang tidak mampu gitu. Orang nggak mampu sholat, nggak mampu ke Mekah, masa mereka nggak masuk surga? Makanya di Islam itu tuh segala sesuatu itu kamu akan dapat apa yang kamu cari gitu loh. Dan tidak mungkin kita dapat ilmu kalau kita nggak belajar. Nggak ada ceritanya kita duduk di kamar nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba tahu ilmu. Nggak ada ceritanya kita tuh dapat duit kalau kita nggak kerja gitu loh. Maka dalam Islam tuh prinsipnya begitu. Kamu dapat apa yang kamu cari gitu. Ya, mungkin Afian ada sudut pandang atau pendapat terkait tentang diskusi lintas agama, terkait agama Islam atau agama Kristen sendiri, Enggak. atau tentang tokoh-tokoh yang kamu muliakan di Kristen, misalnya kayak gimana pendapatmu tentang Martin Luther gitu. Kamu tuh kisah Martin Luther nggak, Dek? Tahu. Tapi enggak. Tuh kamu disuruh Hokage tuh, Afian tanya tuh, tengok Afian, kamu si Hokage bilang gini, Afian tanya Muhammad orang berdosa nggak? Ya enggak lah, nabi-nabi dalam Islam itu tuh bukan kultus ya, tapi lebih ke maksum, terjaga dari perbuatan maksiat gitu. Dan itu juga ada dalam kitab Lukas pasal 1 nomor 70, para nabi-nabi itu kudus gitu loh. Kalau kau pandanganmu terkait Edis gimana, Dek? Nggak ada sih, ya dia berdebat aja. Kalau menurutmu cara-cara yang dilakukan itu sudah merepresentasikan Kristen? Jujur aja, Afia. Ya, setiap orang kan punya pandangan dan cara berpikirnya masing-masing, jadi ya. Nah, kalau pendapatmu sendiri, kamu udah pernah nonton live dia belum? Sudah pernah. Pendapatmu memang dia mewakili kekristenan? Metode yang dia lakukan itu mewakili kekristenan nggak? Kalau Uni nggak perlu penilaian orang, tapi MUI telah memberikan sertifikat Uni termasuk yang masih dalam konteks Islami. Karena di Islam itu kami diizinkan membalas setimpal, dalam artian argumentasi ya. Bukan berarti ketika kami dihujat kami hujat balik, bukan. Membalas setimpal itu dalam dunia akademik itu mirroring atau komparasi religion gitu, kayak komparasi perbandingan langsung. Dan itu masih disahkan. Rasulullah ajarkan itu kok. Dulu waktu Rasulullah SAW itu didatangi oleh orang Yahudi, mereka bicara tentang hukum perzinahan, Rasulullah tunjuk kitab mereka. Bukankah ada tertulis di kitabmu begitu? Nah, itu yang kami lakukan. Dan itu masih sesuai dengan esensi Islam. Nah, pertanyaannya, yang dilakukan Edis itu sesuai dengan ajaran Kristen nggak menurut kamu? Ada yang sesuai, ada yang enggak. Oh, ada yang sesuai, ada yang tidak. Nah, gini, setahu Uni di Kristen itu ada satu ajaran yang sering dibawa oleh para polemikus dan juga Polycarpus kalau Uni bilangnya, atau apologet Kristen. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kamu makna itu gimana? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, Melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Ini aku nggak mau bahas itu ya. Oke. Iya. Bahas Bang Faruk aja lah. Kenapa Bang Faruk ini bisa jadi mualaf? Kenapa? Kan enak, di Kristen kan sudah dijamin keselamatan gitu. Kita hargai Afian deh, kawan-kawan. Udah ya? Udah. Terus kenapa Bang Faruk namanya Faruk? Kenapa nggak Hosea gitu? Kenapa nggak Immanuel? Hosea.
Enggak, maksudnya kan dia dulu Kristen deh. Kenapa dulu namanya bukan Immanuel, Hosea, Yesaya atau Yehuda gitu? Dari rumah ya bang ya? Faruk itu nama dari kecil ya? Enggak, itu nama anak saya nih. Oh, Nama Nama anak laki aslinya paling apa? besar. Hah? oh nama aslinya Sianipar. Iya, yang di rekeningku itulah nama aslinya. Oh itu. Mm-mm. Oh Cahyono. Abang ternyata yang Cahyono kata orang itu. Aku cari-cari loh bang. Capek aku cari-cari. Ternyata ini orangnya. Mak. Cahyono. Kalau sempat nama aku dibikin Cahyono, bertanya aku ke mama bapak, anaknya apa bukan aku ini? Sama orang Jawa kali ya. Iya, ini makanya aku bilang bertanya aku, anaknya apa bukan aku ini, kok bisa pula nama aku Cahyono kan? Tapi jujur Afian, kamu tahu Luga Tambunan nggak? Siapa ini? Luga. Wah nggak terkenal. Luga Tambunan itu kan orang Kristen karismatik. Dia ngaku nabinya orang Kristen. Wow. Dia ngaku pernah ketemu Yesus naik Rolls Royce dilantik langsung sama Yesus kata dia. Coba cari di Google, YouTube Luga Tambunan gitu. Juga Tambunan ya. Coba cek cara. Cari ini. itu teman akrabnya Bang Faruk. Bang Faruk itu CS-an nama Luga Tambunan. Dia nanti katanya kalau mau ke surga lagi mau ngajak Bang Faruk. Gitu. Bang Faruk mau diajak naik motor Ducati di situ. Gak kenal Ada dia. aja. Afian Gak gak kenal terkenal dia. berarti Bang. Kayaknya Gak si kenal. Afian lebih kenal sama aku ketimbang Luga Tambunan. Iya, itu dia. Enggak pernah dia. kenal yang ini. Kalau Elia Myron kenal. Oh kenal dia, tadi baru dibilangnya. Kenapa Elia Elia? Myron. Kenal dia, Umi, Elia tadi itu, baru diceritakannya. iya Elia itu dia menyerah dek. Menyerah dia pikul salib. Kata pas guru, aku rekam nih, Romo Patris Aliergo nih bilang nih, Elia menyerah katanya. Didoakan supaya dia masuk ke Katolik sama Romo Patris. Elia menyerah kata Romo Patris nih. Lagi di Elia Miron ketika semangat tanpa gereja menjadi bumerang. Elia Miron berani, ya, tapi berani saja. Dia tampil membela iman Kristen melawan serangan Islam, viral, dikagumi. Lalu apa yang terjadi? Pindah kampus, diteror, bersembunyi, dan akhirnya menyerah. Inilah wajah luka Protestantisme, semangat tanpa sakramen, perjuangan tanpa gereja, penderitaan tanpa komuni. Elia tidak salah niat, tapi dia mewakili generasi yang berteriak demi Yesus, tapi menolak tubuhnya, yaitu gereja Katolik. Orang Katolik tahu semangat penting, tapi tanpa magisterium, semangat menjadi amukan. Tanpa ekaristi, iman tinggal konten. Tanpa gereja, salib hanya jadi drama. Itu. Kasihan juga sih karena di awal itu di puncak popularitasnya itu dia diserang habis-habisan sama Alina Wijaya. Loh, lagi ngumpul. Assalamualaikum. Bang Angga. Kamu kenal orang ini nggak, Fian? Assalamualaikum. Sabar Coba. dulu. Tapi Jangan layarku ya, kok kamu begini juga- ya? Enggak, Uniri Nggak Pak, mohon apa-apa, maaf. kamu- Tapi layarku kenapa jadi begini ya? Nggak apa-apa. Saya aku ya, keluar dulu, bagus. Enggak. Di akunya nggak ada. Ih. Kamu kenal dengan lelaki itu tidak? Enggak Uni. Baru lihat Nggak sekarang. kenal. Enggak. Wah, ternyata kamu bukan penonton diskusi lintas agama sejati. Ini kalau ibaratkan apologet, ini adalah nenek moyangnya apologet loh, Dek. Anda tidak terkenal, Yonatan. Apa? Ini Bang Faruk sama Uni aja.
Sama ada satu lagi Wah, Ustaz. ternyata aku terkenal. Gimana gimana? Ustaz ya. Ternyata Yonatan Nandar tidak seterkenal itu. Iya. Oh, enggak. Aku memang nggak Gini. terkenal. Enggak, salah. Yonatan Nandar itu terkenal di kalangan perempuan-perempuan dan janda-janda Kristus, Dek. Kalau Uni terkenal di laki-laki yang ganteng-ganteng kayak kamu. Kenapa ini Alfian ini Kristen, Muslim dah? Ya, tapi dia baik. Ayo tebak Oh. dia Kristen atau Islam? Ya, Pasti berarti kamu Kristen bilang dia berarti. Islam kan? Mukanya Islamable. Ya, Kristen. Kristen. Dari mana Anda tahu kalau dia Kristen? Ya, tadi kan Uni bilang mukanya kayak Muslim, berarti dia bukan. Wajahnya kayak Islam atau kayak Kristen? Jujur. Enggak, kalau wajah itu tidak bisa jadi patokan ya. Sok bang gayanya. Loh. Kok tumben kamu Aku hari ini Uni, aku bicaranya? tadi habis debat sama si dubur berdarah. Botolnya minta ampun, ya ampun. Menghujat ya. Gue lagi Iya. minum. Apa kata penghujatnya? Gua lagi minum. Ujung-ujungnya menghujat ya kan? Iya, Iya, aku nggak dia- tahu iya. sebelumnya. Aku nggak tahu sebelumnya. Gua kira Iya. kayak si Oki gitu kan, kayak Devi Jaya, atau ternyata menghujat. Lain Iya. ditanya, Menghujat lain dijawab. Waduh, katanya. Penghujat banget tuh. Dia di komal dia di YouTube dia bilang Nabi Muhammad itu pesugihan. Gara-gara Nabi Muhammad tidur di makam ibundanya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu kan Rasulullah tidur berbaring di situ karena kan tubuhnya Rasulullah itu kalau dikena kuburan kan aman tuh orang yang di kuburan itu dari siksa kubur. Nah, beliau berdoa di situ. Nah, hadis itu dibawa sama si Duren di komalnya si dubur berdarah itu, dan dia bilang bahwa Nabi lu tuh kena pesugihan, kata dia. Nah, itu Iya, satu. enggak. Terus ketika dia naik ke komal aku, dia bilang waktu itu di komalnya aku ya kalau nggak salah, dia bilang Nabi Muhammad itu menikahi menantu, dan kita minta datang nggak dikasih. Dan dia nggak mau menjawab tentang agama Kristen. Iya, jadi apa namanya? Iya, tadi dia juga bawa narasi itu. Nabi Muhammad tertarik sama istri orang. Aku bilang di mana hadisnya? Ternyata hadisnya tidak berbicara semacam itu. Bukan Nah. hadis, itu pendapat para Iya, penafsir makanya di dalam iya kitab kan, Tabari. makanya aku bilang, iya, dia menunjukkan kitab At-Tabari, makanya gua minta kan, kalau tafsir itu kan metodenya ada tafsir bil ma'tsur, ada tafsir bil riwayah. Kalau tafsir bil ma'tsur, Quran bil Quran. Kalau tafsir bil riwayah, yaitu Quran bil hadis. Makanya aku minta kan, kalau Quran dengan Quran di mana Qurannya? Kalau Quran dengan hadis di mana hadisnya? Begitu. PK tadi Bang Nandar, apa diskusi koma? PK aku dari jam berapa tadi? Jam 7. Ini baru selesai. Oh, aku sering juga nih. Yang ini. Pak Ustadz Tahta. Ustaz Tata. Ya. Oh, kamu suka nonton Cak Tata? Itu orang baik tuh, Dek. Kamu suka yang baik-baik ya, Dek? Kelihatan dari wajahmu. Kayaknya circlemu bukan circle-circle si penghujat Sofiatul deh. Kamu tahu Sofiatul? Kiamat, Enggak, Ferguson. enggak tahu. Wah, kalau Oke kamu lah. tahu mereka, kamu malu jadi Kristen, Dek. Ini lanjutkan ya Bang Faruk. Kamu lihat sama dua Alfian. orang laki-laki. Aku Tunggu mau cari dulu, otan. Nandar. Nah, Nandar ini Apa tuh ngapain? nama bentar dulu, gue memperkenalkan lo. Ini Yonatan Nandar ini terkenal dengan nama panggungnya adalah Master of Monyong. Sampai ditiru sama si Dubur tadi, gua dibilang monyong. Tapi jujur ya, sebanyak ini apologet yang aku sama Kores akui, sabar itunya kayak nggak ada batas, itu Nandar ini. Iya. Ah, mana ada gua sabar. Gua kalau dihujat ya hujat balik. Lu termasuk sabar, Monyong. Karena gini, kalau kita emosi, semua data kita itu hilang. Jadi kita mengedepankan emosinya, karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya nggak bisa bersama dengan api. Makanya nih, pergi ini dia. aku kasih tahu ya, Bang Faruk, Saifuddin Ibrahim itu ilmunya dia apa sih, Edis mah nggak bisa baca Quran.
si Saifuddin Ibrahim itu bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa baca kitab gundul. Ya. Kenapa dia tidak diminati? Satu kelemahan dia, tidak bisa mengontrol diri. Seandainya dia bisa mengontrol diri, dia lebih hebat loh daripada si ini Robert ini pengacara nggak laku dia. Robert William Raja. Dia asli apa enggak nih? Kok diam aja? Aduh, Asli Robert. dia. Kenapa? Robert, Kenapa kalian mau ngapain? Bawa pasukan ngapain? kau kenapa? Mau nelanjangin Tuhan lu? Enggak, kami mau nelanjangin Tuhan kau sekian kalinya. Aduh, kalau kau masih buta huruf jangan, nggak bisa deh. Sorry Aku mau banget bahas ya. Tuhan mau kondo pengacara Ayo nggak kita laku. bahas mau kondo yuk. Kalau hanya dan masih bangsa umat buta mana huruf dia? otak setengah kau. Iya. Kau otaknya Iya, setengah kan mamamu dikatakan setengah. nabimu. Mamamu pun perempuan, otaknya setengah mamamu. Sorry ya, Mamamu nggak pun ada juga dalam setengah. ajaran kami Lebih bahwa baik- perempuan itu lebih otaknya baik setengah. kami perempuan Beda dengan dikatakan kau, setengah daripada punya otaknya otak tapi Tuhannya setengah. berbulu. Iya, Iya lebih kan? baik aku Kau hanya dijadikan Sabar nih. otak. Pengacara nggak laku nih, sabar nih. Dan hanya modal congor di sini. Pengacara nggak laku, Kau Robert Nanda, namanya. di mana Robert. kantormu? Robert, Kau Nanda, Robert, kau ngomong di mana saya. KTA-mu? Kau Di mana mualaf KTA-mu? palsu. Di mana aku ngomong aku mualaf? Di mana Kau- KTA-mu kau- mana? kau mualaf Robert, palsu. Robert Kalian ini William Raja. kumpul-kumpul semua di sini. Robert, Kalian kumpul di sini pengacara semua. nggak laku. Ya, itu sampah, Robert Kita wilayah. Tuhan mau kondo. Kau lihat Robert, kebodohan pengacara kau ini. nggak laku. Robert yang William bodoh. Itu nggak butuh apa? laku. Tuhan mau kondo. Iya. Pengacara nggak laku. Vici lima. Pengacara nggak laku. Pengacara Ripa. pengacara Ini sadar gak sih? Kondo. Kau lihat diri pengacara kau dulu, nggak laku, baca. Robert. Ada nggak? Robert Kau pengacara ini nggak ngadalin, laku. ya? Coba Robert. Oke, silakan. Kondo nih. Ada lihat. Tuhan mau kondo ya. Ini Jadi yang tukang dia Vici nih, lima. Tuhan Makanya mau Rifa kondo. jangan Pilih, kebanyakan pilih, yang pilih, namanya Tuhan hanya mau tidur. tenang. Ternyata Salah suara nih. Juga. Kita Salah suara Uni. Ya, Udah, kencing. ini Salah suara ini. umat-umat kayak gini nih. Yesus itu miskin ya. Umat-umat kayak Nih, gini. tengok nih Tuhan mau kondo, Tuhan mau kondo nih. Hanya- Salah suara Uni. Ini nabinya yang mau kondo dibilang kita lagi. Ini nih. Udah nggak ada kata-kata lagi. Lihat Yesus nih. dibesarkan Makanya secara kau jangan kebanyakan Vici lima, Rifa. Semua api-api itu tahu kalau kau tukang Vici lima sama siapa, Rifa. Kau ini manusia sudah otaknya setengah. Kalian sudah sangat hina. Tidak memiliki tempat Makanya kau untuk hina, meletakkan Rifa. kepala. Inilah kerjaan Tuhanmu. Tuhanmu mau kondor. Robert, debat sama saja, Robert. Nggak punya bantal. Robert, debat sama saya, berani nggak? Tuhanmu miskin dan nista, Robert. Tuhan kau tuh miskin dan nista, Robert. Tuhan kau mau Oke. kondo, Robert. Tuhan kau itu miskin nih. Tuhan kau miskin dan nista. Ia Robert, tidak memiliki tempat. Nah, tengok dia kan. Dia nggak berani kan? Dia nggak berani. Iya, ini diskusi PC sama The King kita, nih, dia PC The pakai King. fungsi. Videonya sama dengan PC The King ini. Iya, PC The King ini. Iya, ini PC The King. Memang penghujat dia nih. Ini PC The King dia. Teman-temannya di YouTube ya. Jadi ini namanya si PC The King. Si pesing kencing ya. Dia tuh penghujat keras kakak. Nama aslinya nih, nama Dan aslinya dia yang siapa nih? mengatakan Nabi Muhammad. Nama aslinya Robert, teman-temannya di YouTube. Orang ini sudah direaksi sama Tasik Ngaji ya. Mudah-mudahan banyak orang yang nonton dan dia viral mudah-mudahan. Kores. Dia adalah orang yang mengatakan Diskusi sama saya, Robert. Robert, Kenapa kabur? diskusi sama saya, berani nggak? Stay dong. Dasar pengacara nggak laku, Robert. Kenapa pengacara nggak laku? Dia pengacara nggak laku, rangkap jadi rental PS yang nggak laku, rangkap jadi hujater. Gak ada klien ya, kasihan deh lo. Teman-teman nih, tolong yang nonton jangan pernah manggil dia mata pisau. Namanya Robert Lele. Saya tunjukkan alamat kantornya. Ya, nih. Saya tunjukkan alamat si Robert. Jadi namanya Robert William Raja. Nah, dulu nama akunnya PC The King. PC The King. Kenapa pakai PC The King? Karena King itu nama dia, Raja namanya. Nih, saya tunjukkan. Namanya Robert William Raja ya. Panggil aja Robert Lele. Kenapa disebut Robert Lele? Karena mukanya mirip karena mulutnya mirip lele. Nih teman-teman ya, alamat kantornya nih. Ya, kantor hukum. Nah, ini teman-teman.
Yang belum tahu ini kabur Robert Lele, mau aku tunjukkan alamatnya, kabur. Si Robert Lele kabur. Ya teman-teman nih, nama dia aslinya Robert William Raja. Ini orangnya identik ya teman-teman ya. Ini identik orangnya nih. Sabar. Orangnya identik nih ini teman-teman ya. Ini waktu masih muda dia, sekarang udah tua. Namanya Kantor Advokat Pengacara Robert William Raja. Kita buka nih. Nah, ini nomor HP-nya. Ini dia publish ya. Ini dia publish sendiri ya. Ini nomor di screenshot kalau yang mau silakan. Ya, nih. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini kantornya. Kantornya bawahnya rental PS. Luar biasa. Dan di sini nggak ada klien ya, sepi tempatnya tuh. Nah, ini. Tuh, sepi ya. Tuh, sepi, nggak ada pengunjung dia ini, aneh sepi ini, kasihan nih, sepi tuh, nggak ada klien, makanya jadi hujater ini ya dia ya. Ya, alamat Jalan Amabi, Kota Kupang. Kenapa dia berani menghujat? Karena di mayoritas Kristen. Namanya Robert, saya pastikan namanya Robert William Raja. Ya, nama aslinya Robert William Raja. Dia seorang pengacara. Kalau OA-nya sih sama dengan saya, OA-nya, organisasi advokatnya sama. Ya, Bang, kena undang-undang ITE, ya, lu nggak ngaca. Ya, jadi kalau undang-undang ITE itu, kalau misalnya saya WhatsAppan dengan Anda, dipublikasi itu namanya undang-undang ITE. Kalau mempublikasikan, mentransmisikan apa yang sudah dipublis itu bukan undang-undang ITE. Saya mengerti hukum, pengacara muda, bos. Nah, justru si Robert Lele itu bisa saya laporkan. Kenapa? Ketika saya japri dia, WhatsApp dia secara pribadi itu dipublis sama dia. Nah, itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi saya WhatsApp dia, WhatsApp saya dia publikasikan di TikTok, itu bisa kena undang-undang ITE. Ya, pengacara nggak laku. Masa pengacara nanya gini ke saya, Nandar, tunjukkan di mana kantor hukummu, Nandar. Goblok. Pengacara itu tidak harus punya kantor sendiri. Robert punya kantor tapi sepi. Makanya siang malam, pagi siang, sore live TikTok. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan. Jujur. Jadi pengacara itu ibarat jualan, teman-teman. Jadi pengacara itu jualan. Kalau nggak ada klien ya nggak dapat duit. Pengacara memang penegak hukum. Ya, namanya disebut officium nobile, pekerjaan profesi yang terhormat. Profesi yang mulia. Kalau polisi, TNI, ada yang gaji dari negara, disebut aparatur negara. Kami para pengacara, kalau nggak ada klien ya nggak dapat duit. Bang Nandar juga pengacara, kenapa debat siang pagi malam? Sebelum jadi pengacara, memang saya debater dari tahun 2009. Pengacara saya disumpah di Pengadilan Tinggi Bandung karena wilayah hukumnya di Jawa Barat itu tahun 2020. Ya. Saya lebih dulu jadi debater daripada jadi pengacara. Gitu. Pengacara itu saya fungsikan untuk membela orang-orang yang lemah dan membela para apologet apabila mereka ada yang dikriminalisasi. Jadi tujuannya itu. Walah kadalah. Res. Lah, mana Kanda? Kabur dia, mau aku tunjukin alamatnya malah dia kabur. Bawa lagi. Kita adu. Gak berani dia, gak berani, dijambak aja kalau ada. Gak berani. Coba jambak. Gak berani dia. Aku kan mau nunjukin alamatnya dia. Aku juga mohon nih teman-teman ya, kalian harus bekerja sama dengan saya. Jangan panggil dia mata pisau. Ya, dulu nama akunnya PC The King. Kenapa PC The King? Karena namanya Raja. Namanya lengkapnya kan Robert William Raja. Makanya dulu namanya PC The King. Karena King itu adalah nama dia, Raja. Ya, King itu nama dia. Jadi kalau kalian manggil jangan mata pisau. Terlalu bagus mata pisau. Nama aslinya William Raja.
Robert William Raja. Ya, ini kantornya nih. Nih, kantornya percuma punya kantor tapi kalau nggak ada klien, teman-teman ya. Jadi nanyain saya kantor di mana. Nih, ini kantornya. Ini OA-nya sama dengan saya. Satu, sebetulnya kita rekan sejawat ya. OA-nya sama dengan saya nih OA-nya. Peradinya sama dengan saya, ya. Namanya Robert William Raja. Kenapa dia dulu namanya PC The King? Karena namanya Raja. Nah, kantornya rangkap jadi rental PS. Kalau pengacara itu tidak seperti polisi dan TNI. Kalau polisi dan TNI ada yang gaji dari negara. Kami para pengacara itu nggak ada yang gaji. Kami itu mengandalkan honorarium. Honorarium dari klien. Kalau nggak ada klien ya nggak ada honorarium. Rental PS dia. Jadi tolong ya, viralkan, jangan sebut Robert itu mata pisau. Sebut aja namanya Robert. Ya, dia orang Kupang. Kenapa dia berani menghujat? Karena di Kupang itu mayoritas Kristen. Nggak mungkin ada yang gerbek karena mayoritas Kristen. Begitu teman-teman. Mantap. Nah, satu juga yang akan diviralkan, Ikhwan. Ini lagu rilis, lagu counter penghujat dengan judul Tuhan Doyan Dikawinin. Oke. TDK, Tuhan Doyan Dikawinin. Kalian siap mendengarkannya? Ada apa pendeta nih? Les. Ya. Janganlah, ini ada Pak Pendeta nih. Lu mau debat sama Pak Pendeta nggak? Diskusi. Ini Oh, gitu. pendetanya santun nih. Oh, oke. Ya Pak Pendeta, salam kenal. Ini ada teman saya, rekan saya dari zaman baheula, namanya Kores Kristus. Beliau lebih ahli daripada saya. Ngarang. Apakah Pak Pendeta Depijay mau berdiskusi dengan guru saya yaitu Kores Kristus? Boleh? Ahli dalam apa ini? Ahli dalam ajaran agama Islam? Semuanya atau ahli. Kristen? Ahli Kristen, ahli Islam, ahli Buddha, ahli Hindu, semua. Beliau ini multitasking, multi talenta. Kalau saya kan cuma beberapa aja. Kalau beliau itu hebat semuanya. Datanya lengkap. Kalau Kanda Yonat 10 talenta, aku 9 talenta. Wah, memang para apologet Islam ini rendah hati. Kalau kita puji dia nggak mau lebih tinggi daripada kita. Selalu tuh, inilah adab seorang. Mana mukanya si Kores? Tunjukkan wajahmu, Res. Ini dia mukanya pengen Kores. kenal kayaknya. Tunggu ya. Iya. Sabar ya Pak Pendeta. Nanti saya turun setelah ini. Biar Pak Pendeta berdua aja. Berarti si Kores ini, Bang Yonatan, Guru saya. si Kores ini berarti lebih hebat dari Bang Zuma ya, lebih hebat dari Bang Zuma ya. Oh, kalau itu nanti Kores yang menjelaskan. Tapi kalau Anda membandingkan Kores dengan saya, Kores lebih hebat daripada saya. gitu. Kalau Bang Juma dengan Kores, ya nanti Kores yang bilang. Yang jelas kalau Kores sama saya, Kores lebih teman-teman di berilmu bawah, daripada saya. Dibantu tep layar sama teman ya. Ya, Ya. tetap layar guys. Jadi Kores lebih berilmu dari saya. Beliau datanya banyak. Jadi beliau ini sudah Res, kita ini sudah sejak kapan, Res? Kita itu kenal sudah sejak kapan? Sejak sebelum dunia Dijadikan. dibikin. Tuh kan. Kita udah lama banget Pak Pendeta, Tuh Pak Pendeta, ini guru. Berarti waktu penciptaan sudah ada Kores ya, makanya ada kapal di sana ya yang sudah disediakan sebelum ada manusia itu. Kita sudah dipilih soalnya. Sudah dipilih tuh Pak Pendeta. Sudah dipilih. Sebelum dunia dibikin ini Enggak, Pak Pak. Pendeta, kita sudah dipilih. Baik. Res, biar tidak terganggu dengan suara aku izin turun biar Pendeta sama Kores fokus ya. Boleh, Res? Ya. Oke. Ya, makasih Pak Pendeta. Silakan berdiskusi dengan guru saya. Saya izin turun dulu ya biar tidak keroyokan bilangnya. Nanti kalau saya di sini nanti bilangnya keroyokan. Biar frame-nya juga bagus, satu presisi gitu. Makasih Pak Pendeta. Bang Kores, makasih ya, Dek. Ya, terima kasih. Kok Adek, Abang? Ya. Assalamualaikum. Makasih ya, Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi kan- kandaku. Katanya tadi gurunya kok nggak dipanggil guru tapi adek, gimana sih Nandar ini? Loh, abang dak. Loh, Ada. Saya kelahiran 1975. aku kelahiran Oh, 95. Iya. Ya, 95 aku. Berarti masih sembi- adek saya nih si Nandar ini. Aku Kecil kelahiran- suaranya di mana? Kecil. Aku kelahiran 95, Pak Pendeta. Suara- Tahu bulan Desember tanggal 25. Emang Pak Pendeta mau ngasih aku hadiah? Oke, aku turun ya. Jauh, berarti jauh lah kita, jauh lagi adek Iya, si Nandar ini. Iya, oke. Makasih, Abang. Ya, silakan diskusi ya, Bang. Bang Ya. Depi sama Bang Kores. Aku turun Siap, dulu waduh. ya. Yo, Aku assalamualaikum. ngincer. Waalaikumsalam warahmatullahi kanda. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.